Tentu apa yang kita bekali anak-anak kita ini supaya jangan bergaya hedon, yaitu mantapkan akidahnya yang benar supaya jangan dia bergaya hedon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih ramai Bu ya Pak. Saya berapa kali ngisi di masjid-masjid ini, pertama, kedua, ketiga itu cuma penuh. Mulai dari hari-hari itu udah berkurang hari yang lainnya. Alhamdulillah di sini masih banyak anak-anak. Tandanya kalau masjid, Bu, Pak, kalau anak-anak masih banyak, berarti makmur masjidnya akan datang. Itu kuncinya. Kalau sudah berkurang jamaahnya, kaum bapak kurang, kaum ibu kurang, anak-anak kurang, itu enggak makmur akan datang. Maka kuncinya maju Islam itu adalah makmur masjidnya. Makanya anak-anak kita ini jangan kita marah-marahi, kita bentak-bentak. Jangan mudah kita sensitif langsung. Pulang kau. Ribut sini masjid. Namanya anak-anak kita arahkan. Mereka lah generasi kita akan datang nanti. Biarkan mereka tempat bermainnya di masjid ini selagi mereka tidak merusak fasilitas masjid. Untuk beribadah mereka. Ini generasi kita akan datang. Tandanya masjid itu makmur, masih banyak anak-anak. Lanjut ke materi kita. Udah tahu judulnya adik-adik? Apa judul kita? Hah? Menjauhi gaya hidup? Hedon. Apa arti hedon? Nggak tahu. Nah, ini bahasanya lain dia nih. Adapun ini malam yang berbahagia, menjauhi gaya hidup hedon. Hedon ini adalah gaya berlebih-lebihan. Catat ya, yang poin-poin materi penting.
Gaya yang berlebih-lebihan itu gaya hedon. Makanya gaya-gaya hedon ini berlebih-lebihan, berhura-hura, macam-macam hedon ini pembagiannya, yaitu gaya hedon. Ya, secara bahasa, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan hanya sementara, hanya sekejap, berlebih-lebihan. Dan gaya inilah kita buang yang berlebih-lebihan ini. Tanamkan jiwa sosial kita, jangan kita bergaya hedon. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Artinya, bermegah-megahlah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak melakukan itu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Jangan kita bermegah-megah dengan lalai sifat hedon ini, hanya sekejap, hanya sementara. Sampai lalai, sampai wafat kita masuk, kita ke alam kubur, kita melakukan sifat hedon ini, berhura-hura, hanya sekejap saja. Nah, ini tentu kita hindari. Tentu apa yang kita bekali anak-anak kita ini, supaya jangan bergaya hedon, yaitu mantapkan akidahnya yang benar, supaya jangan dia bergaya hedon. Kemudian apa? Ibadah yang benar, kemudian akhlak yang benar, akidahnya kita benahkan, kita bentengi sumber daya manusianya di bidang keagamaan, akidahnya. Jangan sempat melenceng akidahnya, luruskan akidahnya. Ikutkan mereka pengajian, peripatkan, leskan pengajian-pengajian, belajar akidah, belajar tauhid, supaya jangan bergaya hedon. Mantapkan akhlakul karimahnya, akhlaknya, supaya jangan bergaya hedon. Ibadahnya, kita perhatikan ibadahnya, sholatnya. Ini poin yang ketiga, ini penting untuk membentengi mereka. Kemudian selanjutnya adalah bergaya hedon adalah orang yang kurang sosial, selalu memikirkan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Masih ada saudaranya di kanan kiri masih lapar, tidak makan, tidak minum, tidak memiliki pakaian, sedih, menangis karena ekonomi, namun dia hanya menyelamatkan dirinya saja. Siapa lu, siapa gue, itulah bahasa sekarang ini. Kalau kita ini itu kebanyakan di kota-kota, Bu, tidak mau kenal kita yang mana itu. Yang penting urusan orang lain ngapain diurus. Ya betul, tapi kita harus perhatikan saudara kita. Tanamkanlah ibadah sosial kita, muamalah kita. Saling kita di masyarakat ini saling bahu-membahu, tolong-menolong, ta'awun. Menggandeng yang kuat, membina yang lemah. Apa artinya? Kita gandeng orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, bina yang lemah, orang kaum duafa, kaum miskin, fukara, anak yatim, yatim piatu. Tanamkanlah jiwa sosial kita. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri untuk sekejap hidup di dunia ini. Ini adalah gaya hidup, hanya sekejap di dunia ini. Kemudian konsumtif, gaya hidup berlebihan. Berlebihan gaya hidup kita. Harta kita kumpulkan berlebih-lebihan, tidak pernah kita infakkan
sodakohkan, wakafkan, zakatkan, bergaya hedon, berlebih-lebihan, hura-hura. Seperti balik kita semula, banyak orang yang kaya tapi tidak tahu dia tetangganya masih ada kanan dan kiri, masih dalam penderitaan. Tentu kita perhatikan saudara kita. Wafat kita, sakit kita, tetangga yang sebelah kita dulu yang menolong kita nanti. Meninggal kita, tetangga sebelah. Bukan saudara kita yang di kampung halaman yang jauh di mana menolong kita terlebih dahulu. Memakamkan kita ke kubur. Bukan, tetangga sebelah kita terlebih dahulu menyelamatkan kita. Memandikan kita, mengkafani, menguburkan kita, menyolatkan kita. Maka hindarilah gaya-gaya hedon. Kemudian, egois, selalu menang sendiri. Tidak mau kalah hidupnya. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Bergaya hedon. Sifat-sifat egois. Ini adalah gaya hedon berlebihan. Kemudian, pemalas, tidak menghargai waktu. Melalaikan waktu, melupakan waktu. Waktu kemana kita gunakan. Dan waktu akan datang belum tentu akan menjadi milik kita. Dan waktu sekarang kita evaluasi pada diri kita. Waktu telah berlalu tidak dapat diulangi kembali. Manfaatkan untuk beribadah pada Allah. Jangan kita lalaikan waktu dengan bergaya hedon berlebih-lebihan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang melalaikan waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar dalam kerugian. Orang-orang yang melalaikan waktu, kecuali orang yang beramal soleh. Itulah orang-orang yang beruntung. Gunakannya waktu sebaik mungkin beribadah pada Allah. Mumpung usia muda, sebelum waktu tua, waktu yang lainnya, waktu luang. Masih hidup sebelum wafat, dia gunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian kurang bertanggung jawab. Ini adalah sifat hedon. Tanggung jawab apa? Dalam sosial, dalam keluarga, dalam masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian sifat boros, yaitu sifat-sifat boros, berlebihan untuk mementingkan diri sendiri. Ini adalah sifat hedon. Yang terakhir adalah korupsi waktu dan korupsi harta, korupsi uang. Orang-orang inilah sifat hedon, hanya mementingkan diri sendirinya saja. Ini akan semua dipertanyakan di hadapan Allah nanti di yaumil hisab nanti. Dari mana harta yang kau dapat, kemana kau gunakan, kemana kau fungsikan. Tidak ada keberkahan harta yang kita dapat, karena kita melakukan sifat hedon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, marilah kita jaga gaya hidup kita, jangan kita bersifat gaya hedon. Marilah tempa akidah kita, benarkanlah akidah kita, benarkanlah ibadah kita, benarkanlah akhlak kita. Jangan kita kurang sosial, konsumtif, egois, kemudian pemalas, sifat boros, kemudian korupsi waktu dan korupsi uang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.